语言爬满了甲骨。 Kerangka emas yang memiliki api dunia bawah menyala, Yang Li berambut perak, dan terenggiling putih salju yang bersinar segera bergegas ke langit menuju Si Hao. Mata mereka bersinar dengan cahaya warna-warni. Kami tidak salah. Itu benar-benar artefak kuno itu. Tubuh emas abadi adalah mahakarya luar biasa yang telah melintasi era. Itu membutuhkan bahan surgawi paling langka di dunia di dalam tungku yang sama, dan hanya melalui proses ukiran dan formasi yang kompleks dan mendalam akan ada peluang untuk berhasil. Itu adalah harta yang benar. Selama seseorang muncul, itu pasti akan disertai dengan hujan darah dan angin yang berbau kuat. Semua orang akan memperebutkannya. Kekacauan tak berujung telah terjadi karena itu selama tahun-tahun kuno. Sayang sekali, yang ini cacat dan sudah rusak. Kalau tidak, itu pasti akan menimbulkan kekacauan besar. Dengan berlalunya waktu dan seiring berlalunya era, tidak banyak lagi tubuh emas abadi yang tersisa. Sebagian besar dari mereka hancur, dan metode penempaan telah hilang juga. Dengan demikian, itu menjadi lebih dan lebih berharga. Bahkan jika itu rusak, masih layak untuk diperebutkan dan direbut untuk dipelajari nanti. Ini adalah artefak berharga yang benar-benar dapat membuat yang lemah melawan yang kuat. Seseorang tidak perlu memiliki kekuatan yang tak tertandingi dan hanya membutuhkan pakaian pertempuran tubuh emas yang utuh dan tidak dapat binasa untuk bergerak tanpa hambatan di seluruh dunia. Ketiga dewa menghela nafas kagum. Mereka mulai berpikir kembali ke masa lalu. Di masa lalu, ketika tubuh emas abadi keluar, dunia akan terguncang, dan efeknya sangat luas. Item ini mengandung kepentingan yang luar biasa dan memiliki potensi untuk menggulingkan dunia kultivasi. Dengan menggunakan ini, seorang kultivator kecil bisa membantai seorang ahli terkenal. Juga karena inilah pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya telah diperebutkan, menciptakan kekacauan besar di era kuno. Dari perspektif tertentu, itu mengguncang pengaruh dan fondasi beberapa eksistensi. Dengan demikian, kehancurannya tidak dapat dihindari, dikubur sebelum waktunya. Pakar Underworld Earth mengulurkan telapak tangan. Api dunia bawah hitam muncul di antara telapak tangan dan jari-jarinya, dengan cepat menembak keluar dan mengelilingi Si Hao untuk menekan dan membawanya. Si Hao bergeser ke samping dengan kecepatan yang tak tertandingi, seolah-olah dia adalah ilusi. Dengan satu langkah mundur, dia bergerak lebih dari 10 li. Ekspresinya sangat serius. Setiap reaksi dan tindakan yang dia lakukan sangat penting. Terenggiling bergerak, berubah menjadi seberkas cahaya perak dan menembus kehampaan. Dia seperti seberkas cahaya perak saat dia mengejar, tiba dalam sekejap mata. Hanya ada satu, jadi sepertinya kita harus mendiskusikan bagaimana membaginya di antara kita. Yang Li, ahli berambut perak yang terlihat sangat muda memiliki senyum tipis di wajahnya. Ia pun tergerak untuk mengejar. Pada kenyataannya, dia tidak bisa dianggap sebagai orang kuno. Usia sebenarnya tidak terlalu bagus. Dia adalah orang yang terkenal di Akademi Yin Yang dan telah disebut jenius dari satu generasi. Meskipun ketiga ahli semuanya datang untuk Si Hao, mereka semua memiliki ide mereka sendiri. Mereka ingin mendapatkan tubuh emas abadi untuk diri mereka sendiri. Meskipun item ini rusak, itu akan tetap tak ternilai harganya di tangan mereka. Selama mereka benar-benar menelitinya, mereka akan menerima manfaat yang luar biasa. Si Hao dengan cepat mundur. Hanya dengan beberapa kilatan, dia meninggalkan ibu kota batu dan tiba di atas pegunungan. Dewa palsu. Matanya dipenuhi dengan pancaran api. Makhluk-makhluk itu turun dari alam yang lebih tinggi, menggunakan nyawa dan jiwa untuk melakukan pengorbanan darah. Ratapan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya bergema di wilayah banjir. Itu menyebalkan dan tidak bisa ditoleransi. Sementara itu, 3 dari mereka sekarang datang ke negara batu, dan mereka masih bertindak suka memerintah dan mendominasi, mempermalukan dan mendorong suatu negara. Itu membuat orang lain benar-benar marah. Tidak ada jalan ke langit atau pintu turun ke bumi bagimu. Nasib Anda telah lama ditentukan. Aku suka darah orang sepertimu, darah yang membawa aura makhluk tertinggi. Terenggiling berjalan mendekat,
lidahnya yang merah bercabang menjilat bibirnya. Salju putih dan gigi besar yang tajam ditampilkan. Dengan jabat tangan Si Hao, sebuah gulungan lukisan muncul. Ada kata, bunuh, di atasnya. Itu meneteskan darah dan bersinar merah, seolah-olah niat membunuh dari dunia bawah bergegas keluar. Gulungan lukisan ini bergoyang. Kertas yang diliputi warna kuning berkibar-kibar dengan suara hua-hua. Cahaya pembunuhan tanpa akhir muncul, menembak lurus ke cakrawala. Itu seperti seberkas energi pedang yang mengalir ke langit. Si Hao segera melemparkannya keluar, mengirimkannya ke terenggiling bersisik putih. Ini terjadi agak tiba-tiba. Gulungan lukisan itu terbuka dan melonjak dengan energi. Garis-garis cahaya surgawi ini sudah cukup untuk menghancurkan para ahli tertinggi menjadi bubuk halus dan menghancurkan lawan kuat yang tak ada habisnya. Kebisingan terdengar terus-menerus. Pancarannya 100 kali lebih menakutkan daripada pedang asli, dan semuanya mengenai tubuh terenggiling. Bunga api terbang kemana-mana. Gulungan lukisan yang ditinggalkan oleh dewa. Kerangka emas Underworld Earth dan Yang Li dari Akademi Yin yang mengungkapkan ekspresi terkejut dari belakang. Ini adalah salah satu senjata pembunuh hebat yang paling kuat yang Si Hao bawa padanya, sesuatu yang dia peroleh dari perbendaharaan negara batu. Dia tidak mau menggunakannya, karena ini adalah kekuatan tersembunyi dari suatu negara, tetapi dia tidak punya pilihan. Tidak cukup. Kamu tidak bisa membunuhku. Terenggiling perak berbicara. Meskipun dihantam oleh serangan, kekuatan pertahanannya sangat mencengangkan. Sisik peraknya bergerak, mengirimkan simbol yang tak terhitung jumlahnya untuk membubarkan cahaya pembunuh. Membunuh. Si Hao berteriak keras dan mengaktifkannya dengan seluruh kekuatannya. Gulungan lukisan ini bersinar, dan kemudian hancur berantakan. Kata, bunuh, yang meneteskan darah terbang di udara untuk menekan dan membunuh binatang buas itu. Senjata tingkat dewa ini adalah benda habis pakai. Kekuatannya luar biasa hebat, tetapi begitu diaktifkan, itu tidak dapat dipertahankan lagi. Karakter, pembunuh, yang berdarah menerangi langit, mewarnainya dengan warna merah tua. Bahkan matahari berubah warna menjadi merah berdarah, membuat mata semua orang menjadi merah. Niat membunuh bergegas ke langit. Percuma saja. Anda memilih lawan yang salah. Kekuatan pertahanan saya berada di urutan terdepan dari para dewa yang turun, kata terenggiling dengan senyum kejam. Tubuhnya tiba-tiba terhuyung ke belakang, dan seberkas darah muncul di antara alisnya. Indra surgawinya hampir menjadi goyah, dan tubuhnya yang ganas mulai bergoyang maju mundur. Ini secara tak terduga merupakan serangan terhadap jiwa. Pakar berambut perak di belakang berteriak kaget. Ketika kata, bunuh, berdarah itu turun, bagian utama dari serangan itu sebenarnya ditujukan pada jiwa terenggiling dan bukan dagingnya, membuatnya menderita kerugian yang tidak terduga. Jelas bahwa ini bukan serangan acak dan malah secara khusus dimaksudkan untuk menghadapinya. Sisik perak terenggiling kokoh, dan bisa melindungi dagingnya. Namun, itu tidak bisa bertahan melawan serangan terhadap jiwanya. Itu telah lalai sekarang dan akhirnya menjadi ceroboh. Terenggiling meraung. Semua sisik terbuka dan membentuk riak satu demi satu untuk menetralisir dan menghapus karakter, pembunuh berdarah. Semua goresan kata membunuh pecah, berubah menjadi pedang panjang yang berlumuran darah. Itu menembus ke arah jiwa terenggiling, dan kemudian akhirnya meletus dengan cahaya yang 10 kali lebih menyilaukan daripada matahari surgawi. Langit bergetar hebat. Sayangnya, ketika kecemerlangan benar-benar hilang, tubuh besar terenggiling terus menggantung di langit, pupilnya sangat dingin. Hanya ruang di antara alisnya yang mengalir dengan jejak darah. Gulungan lukisan niat membunuh sekali pakai, lumayan. Kamu membuatku sedikit menderita. Kamu membuatku semakin merindukanmu. Makanan seperti ini pasti lebih enak, kata terenggiling. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia menampilkan 72 transformasi, berubah menjadi kunpeng dan terbang ke kejauhan. Dia meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Dia melakukan perjalanan beberapa ribu li dalam sekejap, berangkat jauh dari ibu kota kekaisaran dan muncul di punggungan gunung. Dia berhenti bergerak dan melihat ke belakang. Ketiga dewa itu tidak bergerak terlalu cepat atau terlalu lambat.
Mereka membawa ekspresi yang seperti senyuman tetapi bukan senyuman pada saat yang sama, percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka sama sekali tidak takut pada apapun yang mungkin dia miliki. Membunuh. Teriak Si Hao. Semua jenis batu gunung di tanah berguling-guling. Simbol bersinar dan cahaya membunuh menyapu keluar. Ada formasi pembunuhan di sini yang meletus dengan cahaya tak berujung, menyerang ketiga dewa itu. Saat itu, Yue Chan telah menyergapnya di sini, memanggil meteorit dan hampir mengakhiri hidupnya. Kemudian, dia menyuruh batu pemogokan surgawi mengatur formasi di sini sebagai gantinya untuk membunuh seorang ahli tertinggi dari Sekte Mending Surga. Kemudian, dia menambahkan lebih banyak material divine di sini dan meminta batu Divine Strike untuk menyelesaikannya selangkah lebih maju untuk meningkatkan kekuatan formasi. Sekarang dia mengoperasikannya sendiri, dia melepaskan seluruh kekuatan formasi pembunuhan untuk menyerang tiga dewa. Pegunungan segera dalam kekacauan dan batu-batu besar naik ke langit. Niat membunuh bergegas ke udara. Sayangnya, itu masih tidak berguna pada akhirnya. Tiga dewa bergegas, semuanya bersinar dan dikelilingi oleh simbol. Mereka memandang rendah dunia ini dan tidak mungkin dikalahkan. Itu tidak bisa membahayakan mereka. Si Hao menghela nafas. Pada akhirnya, perbedaannya terlalu besar. Ketiganya telah lama menyalakan api surgawi mereka. Kekuatan alam fana tidak bisa menyakiti mereka sedikit pun. Bahkan jika kamu tidak mau, bahkan jika kamu marah, apa yang bisa kamu lakukan? Seseorang yang picik dan tidak penting sepertimu tidak bisa melakukan apa-apa. Yang Li berambut perak berkata. Dia berjalan ke depan dan mengulurkan tangan besar. Dengan jabat tangan Si Hao, teratai merah menyala yang berwarna cerah dan penuh dengan kelembaban terbang keluar dari lengan bajunya. Itu mendarat di tangan yang hebat itu. Pada saat itu, cahaya api meluap ke langit. Teratai besar mekar, energi tak terbatas menyebabkan gunung-gunung di bawah bergoyang. Punggungan gunung hampir meledak. Itu adalah senjata pembunuh hebat lainnya, barang habis pakai lainnya. Teratai api mekar penuh, menyempurnakan segalanya. Api surgawi yang tak berujung meluap ke langit, seolah-olah mereka akan membakar dunia. Meskipun masih ada jarak yang cukup jauh di antara mereka, pegunungan di bawahnya masih sepenuhnya berwarna merah. Mereka runtuh dan meleleh menjadi magma. Itu sangat menakutkan. Adapun kekosongan, itu sudah lama terdistorsi. Teratai merah meledak dari dalam api yang mengamuk, kekuatannya menelan segala arah. Itu mengelilingi ahli berambut perak itu untuk menghancurkannya. Akhirnya, teratai api yang menyala-nyala meledak, membuat dunia terbakar. Magma mengalir di tanah seperti laut. Sayangnya, pemuda berambut perak itu terus menjulang di sana, hidup-hidup. Lengannya berwarna hitam, terutama telapak tangannya yang sebagian hangus. Dia telah terluka, sia-sia. Dia menggelengkan kepalanya. Dengan goyangan ringan dari lengannya, abu hitam jatuh, menumpahkan lapisan kulit. Lengan dan telapak tangan itu menjadi putih kembali dan kaya akan kilau. Selama kamu bukan dewa, kamu tidak akan pernah mengerti alam kultivasi ini. Bahkan jika Anda memiliki senjata pembunuh yang hebat, Anda masih tidak dapat mengendalikannya dengan benar. Kita dapat dengan mudah menghindari serangan yang paling menakutkan. Yang Li membawa ekspresi jijik. Meskipun dia terluka, dia sepertinya tidak terlalu mempermasalahkannya. Si Hao terdiam. Dia benar-benar tidak memiliki kekuatan dan tidak bisa membunuh lawan-lawan ini. Tiga dewa berdiri berdampingan. Mereka semua maju bersama dengan ekspresi tidak berperasaan. Mata mereka sangat dalam. Mereka mengambil tindakan bersama untuk merebut pakaian pertempuran tubuh emasnya yang tidak tahan lama. Ini adalah kekuatan yang akan kamu gunakan untuk bertarung melawan kami. Kamu menyebut kami dewa palsu dan mengancam akan membunuh kami, namun ini adalah satu-satunya metode yang kamu miliki. Anda benar-benar membanggakan tanpa malu-malu. Semut akan selalu menjadi semut. Mereka bertiga tampak benar-benar tidak bingung, tidak memperlakukannya seperti sesuatu yang penting sama sekali. Si Hao tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan pergi, dan dia menempelkan simbol Dao di tubuhnya. Kertas kuning muda yang memiliki simbol kuno dan kompleks.
Ini adalah simbol penarikan bumi yang dia dapatkan sejak lama. Bersama dengan teknik Kunpeng, itu akan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Ekspresi ketiga dewa berubah. Mereka benar-benar takut kehilangan dia. Kecepatan Si Hao terlalu cepat, seolah-olah seberkas cahaya sementara bergerak. Pengejaran ini berlangsung selama sehari semalam. Selama periode waktu ini, Si Hao menggunakan biji bunga matahari iblis untuk mengisi kembali kekuatan surgawi dan terus melarikan diri. Namun, ketiga dewa telah menguncinya, dan dengan menggunakan kekuatan mereka, mereka dapat segera menemukannya. Percuma saja, Anda tidak bisa melarikan diri lagi. Anda ditakdirkan untuk mati. Akhirnya, Si Hao mengaktifkan sebuah altar di dalam salah satu kota besar negara batu, membuka jalan yang mengarah ke Laut Utara. Dia berdiri di atas air yang tak terbatas. Pakar macam apa ketiga dewa ini? Ketika mereka melihat simbol yang berkedip-kedip di altar, mereka dengan cepat menyimpulkan tujuannya dan mengikutinya, datang ke Laut Utara. Sepanjang gelombang biru, Si Hao terus bergerak sesuai dengan apa yang dia ingat. Dia dengan panik mengoperasikan teknik Kunpeng, berharap untuk menghasilkan semacam resonansi dengan tempat ini dan menemukan sarang Kunpeng itu, menggunakannya untuk menekan tiga dewa. Sampai-sampai dia ingin mengeluarkan senjata Kunpeng, tombak besar keabadian, untuk membunuh tiga dewa. Hanya saja, hal-hal tidak berakhir seperti yang dia harapkan. Pada akhirnya, Laut Utara tidak memiliki apa-apa, dan ada beberapa kali dia hampir terbunuh. Mata ketiga dewa itu bersinar dengan cemerlang dan membara dengan gairah yang tak tertandingi. Mereka secara alami merasakan bahwa ini mungkin teknik Kunpeng yang tidak rusak, yang merupakan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lewatkan. Mereka ingin menangkapnya hidup-hidup sekarang. Si Hao berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia berada di ujung talinya. Jika dia terus seperti ini, tubuh dan daunnya pasti akan menyebar, dan cara dia mati akan sangat menyedihkan. Si Hao menghela nafas. Dia benar-benar berada di jalan buntu tanpa harapan. Tidak ada cahaya di ujung terowongan untuk dilihat. Dia meninggalkan Laut Utara dan mundur ke tanah kering, terus bergerak mencari kota besar. Selama proses ini, tiga ahli hebat mengejar di belakangnya. Hanya fluktuasi teknik berharga mereka yang memengaruhi tubuhnya dan melukainya, membuatnya batuk darah dalam jumlah besar. Dia hampir mati di tengah jalan. Menarik. Teruslah berlari dan gunakan semua kekuatanmu. Saya suka jenis permainan kucing dan tikus ini. Saya ingin melihat Anda menghabiskan energi Anda seperti binatang buas dan mati sambil merasakan ketakutan yang luar biasa, kata Yang Li. Si Hao meludahkan seteguk busa berdarah. Matanya mengungkapkan cahaya yang tegas dan gigih. Dia memutuskan tujuan berikutnya, tempat yang benar-benar tidak ingin dia tuju. Alasan dia bisa keluar terakhir kali adalah murni karena kebetulan, tapi sekarang, dia tidak punya pilihan. Aku akan mengirimmu ke kematianmu. Bahkan jika Anda adalah dewa, saya masih akan membiarkan Anda semua mengalami keputusasaan, ketakutan, dan ketidakberdayaan. Dia mengatupkan giginya ke dalam. Dia menetapkan resolusinya, bahkan jika dia akan mati sebagai hasilnya. Sayangnya, tidak semua tujuh dewa yang datang, atau dia mungkin bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus. Akhirnya, Si Hao menemukan sebuah kota besar di benua utara dan hampir menemukan sebuah altar. Dia melangkah di atas, dan tanpa ragu-ragu, sebuah lorong emas terbuka dan dia melarikan diri. Dia lolos dari kita lagi. Wajah Yang Li tertunduk. Setelah mengejarnya untuk waktu yang lama, mereka masih tidak mencegatnya. Bagi mereka, ini adalah hal yang memalukan. Kerangka emas yang berasal dari Underworld Earth naik ke altar dan dengan hati-hati memeriksanya. Dia menyimpulkan lokasi tempat Si Hao melarikan diri. Kita harus cepat menangkapnya untuk mencegah orang lain menangkapnya, kata Trenggiling. Itu membuka sebuah lorong dan merupakan yang pertama bergegas melewatinya. Seseorang harus memahami bahwa ada 7 ahli dengan nyala api surgawi yang berhasil memasuki alam bawah. 4 dewa lainnya kemungkinan akan bergerak juga. Jika Si Hao dicegat oleh mereka, maka itu akan menjadi bencana besar. Kekosongan mulai terdistorsi, membuat segalanya tidak jelas.
Ketika mereka berjalan keluar dari lorong, mereka mengukur lingkungan mereka dan melanjutkan pengejaran mereka. Si Hao tampak terbakar. Kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dia menggunakan 72 transformasi untuk berubah menjadi Kunpeng, dan kemudian dia mendapat bantuan dari simbol penarikan bumi juga. Dia menghilang ke cakrawala dalam sekejap mata. Kecepatannya saat ini lebih cepat dari 3 dewa. Namun, indera spiritual ketiga dewa itu tajam dan telah lama mengunci dirinya. Auranya masih akan dirasakan oleh mereka pada akhirnya, jadi selama dia ragu-ragu sejenak untuk mengatur napas, mereka akan segera menyusul. Jika ini terus berlanjut, dia akan benar-benar kelelahan cepat atau lambat. Aku akhirnya akan tiba. Ketika masih ada sedikit jarak, si Hao berhenti. Dia dengan cepat menyesuaikan napasnya untuk memulihkan energi esensinya. Selama napas pendek ini, dia langsung mengeluarkan segenggam biji bunga matahari iblis yang berkilau, masing-masing berkilau dan gemerlap seperti mutiara. Mereka mengalir dengan cahaya warna-warni. Dia melemparkan mereka ke dalam mulutnya dan menelannya bersama dengan darah. Jenis biji bunga matahari ini memiliki efek surgawi. Dia tidak lagi batuk, dan tubuhnya yang terluka menerima makanan. Dia terus bersinar, dan simbol berfluktuasi di sekitar tubuhnya. Energi esensinya secara bertahap menjadi terisi kembali. Karena dia akan memasuki tempat itu, dia secara alami harus menyesuaikan tubuhnya ke kondisi terbesarnya. Kalau tidak, dia mungkin langsung jatuh karena energinya kurang. Ini sebenarnya benih dari Taman Bunga Matahari Iblis. Anda benar-benar cukup berani. Tidak heran mereka mengutukmu dan menuntut kematianmu. Trenggiling adalah yang pertama tiba. Cahaya perak berkedip-kedip. Itu membuka mulutnya dan meludahkan seberkas sinar listrik untuk membunuh si Hao. Mereka jelas sangat terkejut. Siapa yang berani memperlakukan benih Taman Bunga Matahari Iblis sebagai obat pil? Jika berita ini keluar, itu akan segera menimbulkan pembalasan gila. Si Hao secara alami mundur pada saat pertama, dengan cepat melarikan diri. Setelah mengejar begitu lama, meskipun ekspresi ketiga dewa ini acuh tak acuh, mereka lama menjadi tidak puas. Hal realem pengaturan formasi kecil di depan mata mereka benar-benar tidak layak menghabiskan semua upaya ini. Hal ini membuat mereka merasa malu. Namun, kecepatannya secepat itu. Ketika teknik Kunpeng ditampilkan bersama dengan teknik penarikan tanah, bahkan makhluk yang menyalakan api surgawi mereka tidak dapat dibandingkan. Pada akhirnya, ketiga dewa hanya bisa bergantung pada kesabaran dan indera surgawi yang kuat untuk mengunci target mereka. Kalau tidak, mereka benar-benar akan kehilangan dia. Si Hao menyeka darah di sudut mulutnya. Beberapa lusin liber lalu dalam sekejap, dan dengan kepakan sayapnya, beberapa ratus li lainnya hilang. Dia tiba di tempat kuno di mana gunung naik dan turun, membentang sejauh mata memandang. Puncak gunung di sini cukup istimewa dan berbentuk seperti gunung. Mereka seperti kuburan besar, naik berdampingan satu demi satu dan menciptakan wilayah pegunungan tanpa batas. Si Hao tidak berhenti sejenak. Dia melompat ke udara dan langsung bergegas ke kedalaman tempat ini. Tiga dewa mengejar tanpa henti, segera bergegas seperti tiga garis kosong. Angin kencang meletus di sekitar mereka, menghancurkan pohon-pohon besar di sepanjang jalan. Orang bisa melihat betapa menakjubkan kecepatan mereka. Yi! Kerangka emas dari dunia bawah bumi tercengang. Meskipun tempat ini dipenuhi dengan sinar matahari dan energi yang, dia dapat dengan jelas merasakan sedikit energi yin yang biasanya tidak dapat dideteksi oleh orang lain. Mungkin itu harus disebut yin agung. Rasa dingin seperti itu tidak bisa dideteksi oleh makhluk lain, dan hanya seseorang seperti dia dari dunia bawah yang bisa merasakannya. Ini harus menjadi tempat di mana energi yin adalah yang terberat. Hanya, ketika hal-hal mencapai ekstrim, mereka mungkin bergerak ke arah yang berlawanan, jadi sekarang, ada energi yang. Sebuah transformasi telah terjadi di sini. Ini jelas merupakan keajaiban besar. Dia tidak begitu khawatir. Jenis tempat ini malah menjadi tanah harta karun surgawi baginya. Dia sangat berharap dan ingin segera masuk untuk memberi makan kerangkanya. Mereka bergegas dalam 10 li dalam sekejap mata.
Pemandangan di depan mata mereka segera berubah dalam sekejap mata. Sejumlah besar gundukan menghilang. Bumi besar yang buas muncul kembali dan pohon-pohon tua menjulang tinggi ke langit. Gunung-gunung besar itu tinggi dan megah, berdiri tegak dan tegak. Ada binatang buas yang tak terhitung jumlahnya di sini dan burung-burung surgawi naik ke langit. Adegan itu mencengangkan. True Hole berwarna hitam muncul. Itu sangat besar seperti gunung kecil. Itu segera menghancurkan sebuah meteorit, menyebabkan pancaran yang sangat menyilaukan meletus dan turun ke bumi yang besar. Angin gila bergejolak. Peng bersayap emas yang besar membentangkan sayapnya untuk membubung ke langit, menghadap ke dunia manusia. Itu seperti awan yang menutupi langit. Jenis aura ini membuat orang lain ketakutan. Ketiga dewa itu terkejut, ditekan begitu mereka masuk. Mereka semua tercengang, merasakan ketakutan yang luar biasa di dalam. Mereka benar-benar tangguh, tetapi yang ada di depan mereka semua adalah binatang buas dan burung surgawi peringkat surgawi. Mereka semua telah berkultivasi ke alam kultivasi tertinggi, dan salah satu dari mereka dapat dengan mudah memusnahkannya. Ini adalah dewa surgawi. Mereka melihat pemandangan seperti ini begitu mereka masuk, segera meninggalkan mereka dengan ngeri. Mereka awalnya bertindak tinggi dan perkasa saat mengejar mangsa kecil mereka, namun perubahan mendadak seperti itu terjadi. Bahkan mereka yang sekuat mereka harus bersujud dan berlutut di hadapan para dewa surgawi ini. Sebuah taoti yang setinggi gunung iblis kuno yang melahap semua makhluk hidup melewati mereka. Bumi yang besar bergetar dan gunung-gunung bergoyang maju mundur. Suara gemuruh terus terdengar. Ketiga dewa itu sangat ketakutan sehingga jiwa mereka mulai bergetar. Ini terlalu tiba-tiba. Tunggu, ini bukan tubuh yang dipenuhi dengan substansi. Api surgawi mereka telah dinyalakan, jadi meskipun mata mereka tertipu dan mereka takut konyol dengan kesan pertama mereka segera menemukan kebenaran. Ini adalah roh-roh yang telah meninggal dan bukan Raja Surgawi sejati atau Dewa Surgawi. Trenggiling menghembuskan napas, menenangkan hatinya. Kerangka emas dari dunia bawah menggerakkan sepasang sayap putih bersihnya. Kata-katanya serius saat dia berkata, mereka sudah terwujud, jadi kita tidak bisa gegabah. Jangan melakukan kontak dengan mereka, atau Anda mungkin akan mati. Ekspresi yang lain segera berubah. Mereka dengan hati-hati merasakan sekeliling mereka, dan wajah mereka tidak bisa tidak menjadi serius. Itu seperti ini setelah semua. Mereka dengan hati-hati berjalan ke depan dengan sangat hati-hati. Segera setelah itu, mereka melihat sebuah tablet batu dengan tulisan di atasnya, Dunia Makam Barat. Jadi seperti ini. 3 kata ini menjelaskan segalanya. Yang Li mengangguk. Rambut peraknya berkibar-kibar, dan pupil matanya menjadi sangat dalam. Mereka bukan orang normal dan secara alami memahami semuanya dengan segera. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah darah mereka mulai mengalir lebih cepat dan kegembiraan besar muncul di dalam diri mereka. Dunia ini yang mulai terbentuk kemungkinan besar menghasilkan harta karun tertinggi. Ini terutama berlaku untuk kerangka emas dari dunia bawah bumi. Meskipun dia tidak memiliki darah, cahaya jiwa di dalam kepalanya sangat berkilau, menyatakan bahwa dia sangat bersemangat. Ini karena dia tahu sedikit lebih banyak daripada yang lain. Tempat ini mungkin berubah menjadi dunia hantu dan menjadi bumi yang sangat berharga bagi klan dunia bawah. Itu akan menjadi negara abadi. Dia berkata pada dirinya sendiri. Dia gemetar karena kegembiraan. Dia adalah dewa dari ras dunia bawah, jadi berkultivasi di sini akan menghemat usaha dan memberinya hasil yang lebih baik. Semuanya di sini sangat berguna baginya. Secara khusus, jika ada harta tertinggi, maka dia akan menjadi orang pertama yang mendapatkannya. Jika ini terjadi, maka dia mungkin akan segera bangkit dan menjadi penguasa lain dari klan dunia bawah. Mereka telah mengunci Si Hao sejak lama, jadi mereka secara alami tidak akan kehilangan dia. Mereka menemukan bahwa dia juga bergegas ke kedalaman tempat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak heran. 3 individu meninggalkan sosok yang hancur, dan dengan gemetar, sosok mereka bergegas masuk. Mereka menghindari taoti yang setengah terwujud, naga bersayap, Phoenix Sparrow,
dan binatang buas kuno tingkat surgawi lainnya dan burung surgawi dengan indera surgawi mereka yang kuat. Di sana. Mereka bertiga bergegas ke kedalaman tempat ini. Mereka tidak hanya melihat Si Hao, mereka juga melihat sebuah altar. Ini adalah altar aneh yang seluruhnya berwarna hitam. Itu dibangun dari batu yang sangat besar, dan tulang yang tak terhitung jumlahnya bisa terlihat berserakan di tanah di sekitarnya. Itu memancarkan surga yang meluap membunuh energi, membuat semua ahli yang menyalakan api surgawi mereka merasa ngeri. Tidak ada tulang biasa. Ini semua adalah kelas dewa. Namun, teks tulang telah dihapus dan tidak dapat ditampilkan lagi. Anak muda, apa yang kamu coba lakukan? Ketiga dewa tidak bisa tetap tenang lagi, karena mereka memperhatikan bahwa Si Hao mengincar harta tertinggi di altar. Dia benar-benar akan bergerak di depan mereka. Benda-benda suci di tempat seperti ini harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Jika tidak, kecelakaan tak terduga mungkin terjadi. Mereka secara alami merasa cemas. Mereka bisa melihat Si Hao menahan rasa takut, seolah-olah dia ragu-ragu. Dia pindah ke sisi altar, ingin bergerak, tetapi juga ragu-ragu. Dia tampak sangat gugup. Mereka semua adalah harta karun. Ketiga dewa itu berpengetahuan luas dan berpengalaman. Ketika mereka melihat 3 item di altar, mereka segera tahu bahwa mereka mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Ada tulang lengan emas, tengkorak berkilau, dan bola mata berlumuran darah. Mereka berbaring di altar sambil melepaskan aura misterius dan energi aneh. Berat, minggir dan tunggu hukumanmu. 3 dewa masing-masing memiliki niat mereka sendiri. Mereka segera tiba di depan altar ini. Bagi mereka, persembahan di altar kuno mungkin lebih penting daripada Si Hao. Dewa palsu yang tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati. Si Hao mencibir. Dia takut mereka tidak akan datang, dan sekarang, tidak ada yang perlu ditakuti. Kamu mencari kematian. Kamu berani memperlakukan dewa dengan tidak hormat. Ekspresi Yang Li dan Trenggiling menjadi dingin. Mata mereka seperti pisau saat mereka memelototinya. Saat ini, semuanya ada dalam kendali mereka. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan. Namun, ketika mereka baru saja selesai berbicara, tubuh mereka menjadi kaku dan langsung menggigil ke dalam, menjadi sedingin es. Ketakutan besar muncul dari lubuk hati mereka. Sementara itu, ahli ras dunia bawah hampir berteriak. Tulang emasnya bergetar, mengeluarkan suara kakak. Mereka menyalakan api surgawi mereka dan segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Indera mereka jauh lebih tajam daripada Si Hao dan kura-kura hitam saat itu. Mereka merasa seolah-olah telah memasuki tempat yang sangat berbahaya. Serangga, kamu tahu tentang semuanya di sini. Trenggiling itu ketakutan. Itu berbalik dan menatap Si Hao. Tubuhnya yang besar gemetar. Di sini, kalian semua hanyalah 3 serangga. Lepaskan kekuatan surgawi Anda lebih banyak. Tetap tunjukkan kekuatan hebat itu dari sebelumnya. Kenapa kamu tidak terus bersikap suka memerintah dan mendominasi? Si Hao dengan keras memarahi. Diam. Dewa dunia bawah memarahi dengan suara rendah. Dia tidak berani bergerak atau sembarangan menggunakan kekuatan surgawi, atau dia akan segera melenyapkan Si Hao untuk menutup mulutnya. Ini bukan tempat untuk membuat keributan. Dia bisa merasakan fluktuasi yang bermartabat dan menakutkan. Mungkin ada keinginan abadi di dalam item di altar. Serangga, tutup mulutmu jika kamu ingin tetap hidup. Ekspresi Yang Li menjadi seram. Pikirannya sedang kacau. Dia ketakutan, merasakan jenis ketakutan yang tak terlukiskan. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mencapai tingkat alam kultivasi ini. Pada saat ini, apa yang dirasakan ketiga dewa itu beberapa puluh kali lebih besar dari apa yang dirasakan Si Hao saat itu. Itu karena mereka menyalakan api surgawi mereka dan memahami jenis situasi berbahaya apa yang mereka hadapi. Apakah kalian takut sekarang? Si Hao sangat tenang. Dia menyapukan pandangannya ke mereka bertiga dan berkata, di tempat ini, kalian semua adalah serangga. Kesombongan apa? Jika Anda ingin hidup, maka berlutut dan bersujud di depan altar ini. Kepala rambut perak Yang Li menari-nari.
Ekspresinya pucat. Jika bukan karena dia tidak bisa bertindak gegabah di sini, dia pasti sudah lama membakar si Hao langsung menjadi abu. Adapun ahli Trenggiling dan klan dunia bawah, mereka benar-benar memiliki keinginan untuk berlutut dan berdoa memohon pengampunan. Namun, setelah mendengar kata-kata si Hao, menjadi sulit bagi mereka untuk melakukan ini. Jangan paksa aku untuk membunuhmu segera dan membuatmu menjadi korban untuk altar kuno ini. Yang Li berkata pelan. Kalau begitu mari kita semua mati bersama. Si Hao berkata dengan ekspresi tenang yang tak tertandingi. Jangan. 3 jiwa dewa mulai bergetar hebat. Si Hao mengangkat satu kaki dan melangkah dengan berat ke bawah, mengguncang seluruh altar seolah-olah dia mencoba membuatnya runtuh. Rambut halus Yang Li berdiri tegak, dan dia merasa kulit kepalanya mati rasa. Kakinya hampir tidak menyentuh tanah, dan tubuhnya tegang karena ketakutan. Dia melakukan semua yang dia bisa untuk terbang secara terbalik. Wajahnya pucat tanpa jejak warna. Trenggiling juga seperti ini. Tubuhnya yang besar telah lama menyusut menjadi zang, menembak keluar seperti kilat untuk melarikan diri. Kerangka emas itu bergetar begitu hebat sehingga dia tampak seperti akan pecah. Dia juga mencoba melarikan diri dengan semua yang dia miliki. Namun, itu sama sekali tidak berguna. Mata itu bergerak dan telah lama mengunci semua orang, seperti bagaimana mata itu mengunci si Hao belum lama ini. Sudah selesai. Pada saat ini, ketiga ahli itu menggigil ketakutan. Mereka semua tahu bahwa itu akan sia-sia bahkan jika mereka melarikan diri ke ujung bumi, apalagi fakta bahwa mereka tidak dapat membebaskan diri dari tempat ini. Mereka tetap akan dibunuh. Ketika seseorang mencapai level ini, mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan seperti apa yang mereka temui. Apa yang terjadi setelahnya mungkin membuat mereka merasa lebih baik mati daripada hidup. Pikiran ketiga dewa itu bergetar. Keberanian mereka mulai goyah. Gelombang keputusasaan melonjak di dalam diri mereka. Seperti yang diharapkan, hal itu datang. Itu agung dan menakutkan. Itu akan menjebak mereka di sini dan memburu mereka. Film pun berakhir.